Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membimbing kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang firman-firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Apalagi kita saat ini masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Kemudian kita songsong nanti bulan Sya'ban, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita tahun ini untuk mendapatkan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Mulk. Insyaallah kita akan baca malam hari ini ayat 16 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakayfa kana nakir awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis samai, bahwa zat yang ada di langit, ay yakhsifa bikumul arda, akan menimpakan kepada kalian bumi, fa idza hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu menjadi berguncang.
Am amintum, ataukah kalian merasa aman, man fis samai, terhadap Allah yang di langit, yang mengutus alaikum hasibah, kepada kalian angin yang sangat kencang yang disertai dengan bebatuan. Fasata'lamuna kaifa nadir, maka kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Fa kaifa kana nakir, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan, melihat, ila thairi, kepada burung, fauqahum, yang ada di atas mereka, saffatin, yang berjajar, wa yaqbidna, dan mereka menggabungkan atau mengatupkan sayap mereka. Ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahan mereka berada di udara tersebut, illar rahman, kecuali Allah yang maha rahman. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya ia maha melihat segala sesuatu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menjelaskan, wa hadza aidan min lutfihi, ayat yang kita baca tadi menceritakan tentang sebagian kelembutan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmatnya, bi khalqihi, terhadap makhluknya, annahu qadirun ala ta'dibihim, bahwasanya Allah itu mampu saja untuk mengadab mereka, bisa babi kufri ba'dihim, lantaran sebab kekufuran sebagian mereka kepada Allah, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, ma'ahu ghairuhu, yang mereka palingkan di samping kepada Allah juga kepada selain Allah. Wa huwa ma'ahada, bersamaan dengan sifat Allah yang maha kuasa untuk mengadab manusia karena sebab kekufuran mereka, Allah yahlimu, Allah sabar, Allah menahan, wa yasfahu, dan bersabar menahan diri, wa yu'ajjilu, memberi tangguh, wa la yu'ajjil, dan tidak menyegerakan. Ibnu Katsir menyebutkan tentang sifat Allah Latif. Allah memiliki salah satu nama, yaitu Latifun, maha lembut. Sifatnya lutf. Sifat kemahalembutan Allah ini gandeng dengan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin atau hendak untuk membinasakan satu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan dan rahmatnya masih memberi kesempatan kaum tersebut dan menundanya, barangkali kaum tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan bahwa Allah itu qadir, maha kuasa,
wenang untuk mengadab mereka disebabkan kekufuran sebagian mereka, kekufuran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan kezaliman itu kalau Allah sudah siksa, sudah adab, maka siksa dan adab tersebut bukan hanya mengenai orang-orang atau pelaku zalim itu, semuanya akan terkena jika tidak ada yang mengingatkan kezaliman tersebut. Sehingga kezaliman dan kekufuran yang dilakukan itu bisa menyebabkan Allah mengadab satu kaum, walaupun yang melakukan itu tidak semuanya, hanya sebagian mereka. Atau mungkin ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Syirik itu artinya beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Dia bukan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tetapi juga ibadah kepada selain Allah. Orang yang melakukan kesyirikan itu bukan berarti 100% ibadahnya kepada selain Allah, enggak. Makanya dikatakan syirkun itu nantinya berserikat. Mestinya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja, dia buat tandingan, dia buat syarikat, orangnya disebut dengan musyrik. Kalau orang 100% menyembah kepada selain Allah, kafir. Tapi kalau orang di samping dia sholat, di samping dia puasa, ternyata dia minta ke dukun, dia menyembelih hewan ditujukan kepada selain Allah, dia buang ke laut, dia buang ke gunung, tapi dia juga sholat, maka ini artinya ibadatullah, al-ibadah ma'ahu ghairahu. Dia beribadah di samping kepada Allah juga kepada selain Allah. Makanya disebut dengan asyirku, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bersyarikat itu kan bukan satu orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Maka orang melakukan kesyirikan berarti dia beribadah kepada, bukan kepada Allah saja, kepada selain Allah juga. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk menghukum, mengadab orang-orang yang melakukan itu. Ma'ahada yahlimu, tapi bersamaan dengan itu Allah itu memiliki sifat halim. Allah memiliki sifat halim, al-hilmu. Halim itu bukan sekedar sabar, tapi di atasnya sabar. Nabi Ismail alaihissalam disifati dengan ghulamun halim, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ketika Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah agar diberi anak, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepada saya anak yang soleh. Maka kemudian fabasyarnahu, kami beri kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim, bi ghulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Halim, bagaimana tidak sabar? Di ultimatum untuk disembelih, nganut. Jadi halim itu di atasnya sabar, di atasnya sabir. Makanya Allah sifatnya juga halim, Abdul Halim, hamba Allah yang maha penyabar. Bagaimana tidak sabar ketika Allah Ta'ala dikufuri, Allah Ta'ala
disyiriki. Allah Ta'ala nikmatnya tidak diakui, tapi masih diberi tangguh. Rezeki tetap dikasih karena memang jatahnya. Padahal Allah mampu saja, punya kewenangan untuk mengadab, menyiksa. Wa yasfahu wa yu'ajjilu. Allah, bahasa yasfahu itu artinya berlapang dada. Wa yu'ajjilu, memberi tangguh, ditunda. Wa la yu'ajjil, dan Allah tidak menyegerakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya Allah itu langsung menghukum manusia bima kasabu, lantaran apa yang mereka kerjakan, setelah melakukan maksiat dosa langsung dihukum, langsung ditindak, langsung disiksa, diazab, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa satupun di muka bumi ini gegermetan yang berjalan, yang melata, entah itu manusianya atau hewannya. Walaki yuakhiruhum, akan tetapi Allah memberikan tangguh kepada mereka ila ajalim musamma, sampai ajal, sampai waktu yang sudah ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ketetapan waktu mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka sesungguhnya Allah Maha melihat kepada semua hambanya. Memang tidak bisa kita bayangkan kalau sampai ketika kita melanggar kemudian langsung dihukum. Bahkan mungkin kita masih diberi kesempatan sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Allah masih ingin hamba tersebut sadar dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Beda dengan kita ya. Kalau kita jadi misalnya pengurus pondok bagian keamanan, ada pelanggaran, kasih SP 1, 2, 3, setelah itu ditindak. Atau bahkan mungkin langsung kalau pelanggaran berat. Di pondok kami dulu kalau pelanggaran salah satunya mencuri, itu nggak ditolerir sama sekali ya. Mencuri itu tidak ditolerir dalam pondok. Tidak ada SP 1, tidak ada SP 2, langsung keluarkan. Bahkan diumumkan itu. Kalau sekarang mungkin bisa di medsos itu. Kalau konangan ada bukti, ada saksi, terbukti mencuri, langsung sudah. Jadi ibarat kalau mau pindah, itu yang pondok mau dipindahi dapat kabar kalau dulu dikeluarkan gara-gara begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu, dikufuri, dibuat sekutu bagi Allah, dibuat tandingan-tandingan yang semestinya mereka hanya menghambakan diri kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja, tapi ternyata Allah dibuatkan tandingan-tandingan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunggu. Wa qala hahuna, dan Allah Ta'ala di sini di ayat tadi yang kita baca berfirman, a'amintum ma fis sama, apakah kalian merasa aman bahwa yang di langit, yaitu Allah Ta'ala, ayyahsifa bikumul ardo, bisa jadi akan menimpakan bumi kepada kalian, fa idza hiya tamur,
maka tiba-tiba bumi itu bergoncang. Allah bisa saja sewaktu-waktu membolak-balikkan bumi yang kita diami ini, yang kita tempati ini, karena kita banyak bermaksiat kepadanya, karena kita kufur kepadanya. Nah, apakah kita itu merasa aman? Makanya Nabi SAW itu di dalam hadisnya beliau menyampaikan minal kabair, termasuk dosa besar adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksa dan azab Allah. Padahal hidupnya maksiat, kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Aitadhabu wa taji'u wa tattaribu, artinya berguncang, ya, pergi datang dan berguncang dengan hebatnya. Nah, yang kedua ditanya lagi, am amintum, ataukah kalian juga masih merasa aman, man fis sama'i, bahwa yang di langit, ayyursila alaikum hasibah, akan mengutus kepada kalian angin yang sangat kencang, badai yang mengandung bebatuan, airihan fiha hasba tadmaghukum. Artinya, kata Ibnu Katsir, angin yang berisi atau menerbangkan batu-batu yang akan menghantam kalian. Ya. Kalau kemarin mungkin saja terjadi peristiwa di mana itu, Amerika ya, di LA, di mana lagi itu kan kok ya ketepaan, pas angine gede ada badai. Badai apa jenenge ini? Jenenge badai niku jenenge api-api kan. Badai Mariana, badai Santa sinten badai jenenge ini. Maka bisa jadi memang seperti itu. Ada badai angin, kalau di sini hasiba, membawa batu-batu yang besar. Batu itu diterbangkan oleh badai, kemudian menghantam manusia yang di situ. Atau membawa api di dalam ayat yang lain, sehingga seolah-olah api itu diterbangkan, pindah begitu cepatnya dan membakar semua yang ada di situ. Seneng gitu loh nontonnya. Pinginannya ini loh, tidak apa-apa. Ya, para ulama menjelaskan boleh. Di dalam surat Ar-Rum saja, ketika bangsa Romawi, ya, gulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Wa mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi setelah kalah menang, yauma idzi yafrahul mu'minun, orang-orang mukmin senang. Kenapa? Karena Romawi punya kedekatan dengan kaum muslimin dari sisi agama samawinya, beda dengan Persia yang majusi. Artinya boleh seperti itu ya. Untuk senang ketika orang kafir mendapatkan musibah, apalagi secara zahir memusuhi Islam. Apakah kalian juga merasa aman bahwasanya yang di langit itu akan mengirimkan kepada kalian badai yang menerbangkan batu sehingga menghantam kalian?
Di dalam ayat yang lain juga surat Al-Isra ayat 68, afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasibah summa la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kalian, atau mengirim kepada kalian badai yang berisi batu, kemudian kalian tidak mendapati pelindung pun bagi kalian. Dua kali Allah bertanya, apakah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman? Allah bisa jadi menurunkan siksanya bayatan wahum naimun, dalam kondisi waktu malam hari ketika kita tidur, auduhan atau waktu duha wahum yal'abun, ketika kita sedang kerja bermain-main, ketika kita sedang beraktivitas, tidak ada yang tahu kapan Allah ketika menghukum satu kaum. Fasata wa hakadha tawa'adahum hahuna. Dan demikian itu Allah mengancam mereka di sini dengan firman lanjutan Allah tadi, lanjutannya, fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kalian kelak mengetahui bagaimana kalau sampai mengingkari peringatanku. Ai kaifa yakunu indari, bagaimana peringatanku, wa akibatu, dan akibat man takhallafa, orang yang menyelisihi, wa kadzdzaba bihi, dan yang mendustakannya. Kalau sampai benar-benar Allah menghukum sesuai dengan batas waktu yang Allah tetapkan, maka semuanya akan melihat akibatnya, dan itu hendaknya menjadi pelajaran, menjadi ibrah. Tetapi tidaklah bisa mengambil pelajaran maupun ibrah kecuali mereka yang menggunakan akal mereka, menggunakan daya penglihatan mereka yang kemudian mereka masukkan ke dalam hati, sehingga menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau sampai mereka menyelisihi Allah dan mendustakannya, maka mereka akan melihat akibatnya sendiri. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, sungguh demikian juga orang-orang yang sebelum mereka sama mendustakan. Ai minal umamis salifah, dari umat-umat yang lalu, wal qurunul khaliyah, dan generasi-generasi yang telah berlalu sama. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimanakah akibat dari hal tersebut, yaitu adanya azab yang sangat pedih dan sangat agung. Mestinya menjadi pelajaran. Kalau melihat kisah umat-umat sebelum kita sebelumnya, umat-umat yang telah lalu, generasi-generasi yang sudah berlalu, kemudian Allah azab mereka, maka hendaknya itu menjadi pelajaran, sehingga Nabi itu melarang kita untuk rekreasi di tempat yang di situ Allah dulunya mengadab satu kaum. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan riwayat, dan Imam Nawawi memberi judul bab tentang masalah menangis melewati bekas tempat yang diazab, dan itu masuk pada
bab tentang masalah kematian. Suatu ketika perang Tabuk, ya, Nabi SAW bersama dengan pasukan yang besar itu akan berperang yang kita sebut dengan perang Tabuk, yang kita kenal dengan perang Tabuk, walaupun tidak sampai terjadi kontak fisik ya, karena mereka sudah lari melihat pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Nah, waktu itu Nabi SAW melewati Hijr. Hijr itu perkampungan yang terletak antara Madinah dan Syam. Nah, disitulah tempat kaum Samud yang dulunya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud itu kaumnya siapa? Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Soleh. Kalau kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kalau kaumnya Nabi Lut, ya kaum Lut namanya. Nah, ketika melewati itu, Nabi SAW menyampaikan, janganlah kalian memasuki reruntuhan bekas rumah mereka, kecuali kalian dalam keadaan sambil menangis. Nek kepingin delok-delok melbu-melbu bekas reruntuhan, bek nangis. Kalau ndak bisa, nggak usah. Sehingga Nabi diceritakan sampai menutup kepala beliau dengan selendang, wa asra'a as-sair. Beliau mempercepat langkah. Gak suwe-suwe dek kuno. Kenapa kata Nabi? Dikhawatirkan apa yang menimpa mereka, kalau kalian tetap di situ, awakmu kena juga. Bukan malah kemudian jadi wisata, tempat-tempat yang memang nyata-nyata diadab disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kaum Nabi, misalnya Nabi Lut, misalnya kaum Nabi Hud, yang kaum Ad tadi itu. Kalau lewat seperti itu, kata Nabi, harus segera. Kalau mau lama-lama di situ, apalagi masuk kepingin delok-delok, kudu sampai nangis. Nek gak iso sampai nangis, gak usah. Senang nyingkri. Kenapa? Itu hanya jadi pelajaran. Yang dikhawatirkan Nabi itu, kalau sampai apa yang menimpa mereka, menimpa juga. Kita semua tahu daerah itu daerah dulunya diadab, sudah tahu begitu saja. Jadi pelajaran. Makanya kalau mengagumi karya orang kafir itu, ya tidak boleh. Menggunakan boleh. Kalau sampai muncul pengaguman kemudian merendahkan kaum muslimin, misalnya peninggalan dahulu yang peninggalannya orang kafir, ya, misalnya rekreasi ke tempat-tempat itu, nanti anak-anak kita itu bisa jadi akan mengagumi mereka. Tidak tahu kalau ternyata itu mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau rekreasi mendingan ke tempat-tempat yang netral, yang mubah. Dan pundi? Nang gunung, nang pantai. Cuma pantainya ya delok-delok ngene. Pantainya mbok wong ngono iku ya aja. Nggih. Apalagi rekreasi nang kaum Samud. Tempatnya kaum Samud ya, kenapa rekreasi itu tidak boleh. Makanya Nabi itu, ya kalau misalnya mau doyong-doyong ngelumpukno sangu, ya kata Nabi ya mesisan kunjungi
Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, gitu ya. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Ora oleh ndoyo-ndoyo kecuali nang telung masjid mesisan umroh nggih. Karena Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Ya karena selain 3 masjid itu tidak punya keutamaan khusus. Ya. Misalnya sholat nang masjid Ngampel luwih utama timbangane sholat nang masjid mriki nggih mboten. Nggih, padha ae. Sing nentokno mungkin nggih bisa jadi jumlah jamaah yang lebih banyak, hanya itu. Tidak seperti Masjid Nabawi yang 1000 kali lipat. Ya, Masjidil Haram yang 100.000, Masjidil Aqsa yang 1000 ya. Sholatur rajuli ma'ar rajuli khairun min sholatir rajuli wahdah. Salate wong loro luwih apik tinimbang salat ijen. Sholatur rajuli ma'ar rajulaini khairun min sholatir rajuli ma'ar rajuli. Salate wong telu imam ambek makmum loro luwih apik tinimbang makmum ambek imam. Fama aksaru min dalik, sing luwe akeh teko itu fahuwa ahabbu ilallah, yaiku sing luwe disenengi karo Allah. Nek ngenten tok. Mboten enten perbandingan berapa kali lipat, mboten enten. Fa kaifa kana inkari alaihim wa mu'aqibati lahum ay adiman sadidan aliman. Maka kalau sampai mereka mendustakan sebagaimana umat-umat sebelumnya yang mendustakan juga, maka lihatlah bagaimana akibatnya, bagaimana azabku, bagaimana siksaku, bagaimana balasanku. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau ila thairi, tidakkah mereka melihat, menyaksikan thair, burung, fauqahum, di atas mereka, saffatin. Oh, ini saffat ini bukan berbaris nih. Aitaratan yusaffifna, kadang-kadang mereka mengepakkan sayapnya, ajnitahatuhunna fil hawa, di udara. Wataratan tajma'u, kadang-kadang juga mereka mengumpulkan sayap, watan syaru janahan, dan mengembangkan sayapnya. Kalau kita perhatikan memang burung yang terbang itu ya, ada sebagian mereka itu yang bisa dalam kondisi tetap berada di udara ketika sayapnya itu mingkup, masih bisa ya, sebagian burung seperti itu. Misalnya burung pemangsa ya, elang atau raja wali, itu mereka yang burung itu begitu nyaman, itu enggak mengepakkan sayapnya, enggak. Jadi hanya mengembangkan, kadang ada yang mingkup ya. Ada juga yang dengan mengepakkan sayapnya bisa berdiam diri di udara ya. Kalau kita bisa lihat misalnya burung-burung penghisap madu bunga itu kan, yang burung apa itu yang pucuk itu kan dengan mengepakkan sayapnya itu ya dihitung juga oleh para ahli, sekian kali kepakan sayap dalam 1 detik atau dalam sekian detik. Ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahan mereka bisa tetap di udara, ay fil jawi illar rahman, kecuali Allah yang maha rahman. Ai bima sakhkhara lahunna, dengan apa yang Allah tundukkan untuk mereka, bagi para burung itu, minal hawai, dari udara, min rahmatihi wa lutfihi, dari rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan rahmat dan sifat lembutnya Allah, maka Allah menundukkan bagi burung-burung itu udara untuk bisa mereka mengepakkan sayapnya di atas.
innahu bikulli syai'in basir, dan sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Ai bima yasluhu, dengan apa yang bermaslahat, kullu syai'in min makhluqatihi, segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Ya. Allah mengetahui bahwa sebagian makhluk yang Allah ciptakan itu makanannya bukan di darat, makanannya ada di udara sebagiannya, sehingga Allah beri kemampuan bagaimana bisa bertahan hidup di udara, bagaimana mereka bisa melangsungkan kehidupannya di tempat-tempat tertentu. Ya. Kalau kita tidak bisa, kita ini harus memijak bumi, karena ini tempat yang paling nyaman untuk kita manusia dan hewan ternak. Hewan ternak nggak ada yang terbang. Ada hewan ternak terbang. Napa contohnya? Mboten enten nggih. Jadi bangsa Ta'ir, bangsa burung. Ya. Allah tundukkan itu, kemudian mereka bisa melangsungkan kehidupannya. Maka kalau kita belajar dulu ada yang namanya adaptasi. Ya. Itu kalau orang hanya belajar tentang masalah ilmu alam sebatas itu ya, yaitu adaptasi dari diri hewan itu sendiri. Onta misalnya, onta itu memiliki, bahasanya kan memiliki idep sing kenapa? Dawa tebal. Tujuannya apa? Karena memang habitatnya, tempat hidupnya di daerah yang banyak debu. Tapi nggak digiring kalau itu adalah apa? Bentuk ciptaan Allah yang memang sesuai dengan habitatnya. Bukan memiliki, kalau memiliki itu berasal dari dirinya. Makanya kalau saya menjelaskan tentang masalah adaptasi itu selalu saya giring ke situ. Punya bantalan kaki yang keras, yang tebal, karena yang diinjak panas di padang pasir, berjalan dengan suhu yang begitu. Diberi pono, ada yang 1 dan 2 untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Kalau minum, sekali minum bisa ratusan liter disimpan di leher, karena memang perjalanan panjang. Nggak usah mampir-mampir, disimpan aja nang gulune. Itu semua adalah ketetapan Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan mereka, hewan itu yang kemudian menciptakan sendiri. Banyak sekali kalau kita pelajari dulu ya. Nah, dalam hal burung ini saja kita disuruh untuk melihat dan dikembalikan kepada Allah, illar rahman ya, kecuali Allah yang maha rahman. Kalau orang-orang yang sekedar ilmu dunia, wah itu diteliti ya, kenapa bisa mengepakkan sayap ya, karena struktur tulangnya semacam itu dok, ya memang tidak masalah. Tapi kalau itu membawa kepada kesadaran terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, akhirnya kemudian menemukan hidayah, bisa jadi. Karena itu banyak juga, tidak sedikit ilmuwan yang menekuni keilmuan mereka sampai pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka melihat burung-burung musakhkharatin yang dimudahkan
fi jawis sama, berada di udara, ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang menahan mereka tetap di udara itu kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun, sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi semuanya itu nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Makanya sampai karena tidak sia-sia itu bermanfaat betul bagi manusia yang mau melihat. Makanya konon pesawat terbang itu juga hasil pengamatan orang terhadap apa? Burung. Nguasno manuk. Enak ya manuk riwari terbang ke sana kemari. Akhirnya kemudian berpikir dengan mencontoh bentuk burung itu melakukan percobaan-percobaan ya, sebagai sunatullah ya. Dan qadarullah ya, yang menemukan itu ya, menurut sejarah ya bukan orang Islam. Orang Islam numpak ya, memanfaatkan, boleh memanfaatkan teknologi mereka ya, kalau bisa menciptakan. Karena Masya Allah luar biasa kalau ada seorang muslim yang bisa membuat satu karya yang bermanfaat untuk umat ya, maka bisa jadi termasuk satu amalan yang pahalanya terus mengalir, kata Nabi, walaupun dia sudah meninggal. Yang terakhir, dua ayat di atas tadi, aamintum man fis sama, yang diulang ini dijadikan dalil oleh para ulama ahlussunnah wal jamaah tentang keberadaan zat Allah Ta'ala. Aamintum man fis sama, tidakkah atau apakah kalian merasa aman bahwasanya yang di langit, siapa yang maksud di langit? Allah. Bukan Allah butuh langit, tapi Allah menyatakan sendiri terhadap sifat dirinya bahwa Allah fis sama. Allah juga disifati wa huwa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Allah itu di langit itu sebagai ilah, di bumi juga sebagai ilah. Maksudnya bukan tempatnya di langit dan di bumi, tapi Allah menjadi sesembahan semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Ya, sama dengan pertanyaan beliau kepada seorang budak wanita ketika ditanya di manakah Allah, budak wanita tersebut menjawab fis sama. Ya wis, kamu bebas, bebaskan dia, kata Allah kepada majikannya, karena dia seorang mukminah, seorang wanita mukmin. Ya. Adapun ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya, itu kebersamaan dari sisi ilmu dan pertolongannya dan maha melihatnya Allah, bukan kebersamaan dari sisi zatnya. Kalau kebersamaan dari sisi zatnya itu bisa memunculkan bersatunya Allah dengan hambanya, akhirnya sampai muncul ono wong gak sholat. Kenapa? Karena merasa sudah bersatu dengan Allah. Lah nek sholat kan berarti Allah nyembah Allah, jeruk minum jeruk. Jadi kalau merasa dia sudah sampai pada taraf bisa manunggal bersatu dengan Allah, maka dia akan melepaskan diri tidak beribadah karena sudah bersatu.
Dan aku sholat ya padha karo Gusti Allah sholat. Wong aku Gusti Allah kok. Kan begitu jawabannya mereka mengatakan itu. Maka tidak benar akidah seperti itu, akidah khulul seperti itu yang manunggal dengan Allahnya itu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Allah di sepertiga malam yang terakhir turun ke langit tingkat pertama dan berfirman, adakah orang yang saat ini meminta akan aku beri, adakah orang yang saat ini istighfar akan aku ampuni. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tafsir surat Al-Mulk ayat 16 sampai 19. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rasa takut dan harap kepada di dalam hati kita, dan selalu berhati-hati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.